Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Setiawan. Saya di sini akan membuat tugas 1 dari mata kuliah basis data. Kasusnya ialah sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya, dan data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa, dan pasien itu akan diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi dari pasien tersebut. Setelah pasien selesai diperiksa, maka dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien itu. Oke, di sini saya akan membuat entity dari dokter terlebih dahulu menggunakan simbol persegi ini, dokter. Selanjutnya di bagian saya di sini sambil melihat ini ya, gambar yang telah saya buat sebelumnya di handphone. Jadi di sini langsung menerapkan untuk pembuatan diagramnya langkah demi langkah. Oke. Di sini saya akan menambahkan pasien. Setelah pasien, saya akan menambahkan entity pemeriksaan. Setelah itu akan menambahkan atribut dari registrasi pasien. Memakai simbol ini lingkaran ya, registrasi pasien. Kita perbesar. Maaf, ini memakai simbol ini untuk entitinya. Selanjutnya nanti akan ada beberapa dari data dari pasien, misalnya ID, registrasi, tanggal registrasi, petugas daftar, dan diagnosanya apa, yang nantinya akan dimasukkan ke dalam atributnya setelah kita membuat entity dari registrasi pasien. Ini ya, kita buat atributnya, misalnya ID pasien atau nomor pasien. Terus kita buat untuk nomor rekam medisnya. Selanjutnya tanggal pasien mendaftar, tanggal registrasi. Dan yang terakhir ialah petugas yang melakukan pendaftaran untuk si pasien. Dan terakhir diagnosa dari hasilnya nanti. Oke, ini ya atribut entity dan beberapa atributnya. Kita hubungkan dengan anak panah ini, relasinya ya. Oke, kita hubungkan satu persatu.
pakai panah ini saja. Oke. Selanjutnya pada bagian entiti pasiennya kita tambahkan atribut nomor rekamnya, nomor rekam dari pasien. Nomor rekam pasien. Pada bagian dokter kita tambahkan juga atributnya, nama dari dokter, spesialisnya apa, dan kode dokternya atau ID dari dokter. Kode dokter atau ID, nama dokter, ini spesialisnya, misal spesialis mata, kita ratakan terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya di bagian pemeriksaan kita hapus terlebih dahulu. Di bagian pemeriksaan kita tambahkan atribut dari ID pemeriksa, kode dokter, tanggal pemeriksaan, dan diagnosanya, diagnosa dari pasiennya, tanggal pemeriksaan. Ini saya gabung aja ya biar cepat. Diagnosanya apa? Oke. Maaf, kita memakai simbol ini ya. Tanggal regis dan diagnosa. Kita gabung aja. Oke. Dan yang terakhir ialah resep. Resep dari obat itu dari dokter pasien. Itu untuk hasil akhirnya. Kita tambahkan entitas lagi, satu lagi. Resep obat. Oke.
Kita akan menyusun untuk relasinya ya. Kita mulai dari si dokter. Maksudnya dari pasien aja dulu. Dari pasien. Dokter. Dan dokter pemeriksaan. Dokter pemeriksaan, terus dari pemeriksaan ke pasien. Dan dari pasien ke registrasi. Dari pasien ke resep. Dokter, oke, oh ya ini. Kita tambahkan relasinya untuk dari atribut ini ya. Dari atribut pemeriksaan ke tanggalnya. Atribut dari pemeriksaan ke ID pemeriksa. Yang terakhir adalah kode dokternya. Oke, selesai. Jadi urutannya dari pasien ini, dari sini ya, pasien ini. Coba kita tambahkan teks terlebih dahulu. Dari pasien ini akan melakukan registrasi terlebih dahulu. Sini ya, melakukan registrasi. Regis pasien. Setelah melakukan registrasi dan mengisi data-datanya mulai dari ID pasien, nomor rekam medis, tanggal regis, petugas daftar, dan diagnosanya nantinya, dia akan lanjut ke dokter ya. Dokter di sini nomor 2. Dokter. Melakukan pemeriksaan. Membuat ke dokter siapa maksudnya, nomor 2 ini. Dokternya siapa,
Nanti dapat kode dokternya, nama dan spesialis mata misalnya di sini saya contohkan. Dan yang ketiga, dokter akan memeriksa si pasien pasien. Setelah melakukan pemeriksaan, mulai dari tanggal dan diagnosanya nanti ada kode dokter dan ID pemeriksa. Setelah dilakukan pemeriksaan, pasien akan adanya rekam medis yang telah dilakukan sebelumnya. Setelah dari rekam medis ini, kita tulis lagi ya, rekam medis nomor tahapan yang keempat. Setelah rekam medis selesai atau pemeriksaan selesai, terakhir ialah resep obat dari si dokter. Nomor 5, menghasilkan resep obat dari penyakitnya misalnya. Oke. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.